Abu Daud nomor hadis 2357. Antum saat berpuasa selesai di waktu maghrib kan berdoa ya? Apa doanya? Ya? Dhahaba dhama'u, kemudian wabtallatil araqu wa thabatal ajru. Ini ada di sini sumbernya. Di hadis yang Anda bacakan, doa yang barusan Anda bacakan itu sahih ya, ala syarti syahihain ya. Jadi sudah sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, walaupun tercantum di Abu Daud, tapi syaratnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Itu di Abu Daud nomor hadis 2357. Saya tuliskan doanya ya, dari Ibnu Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah kebiasaan, perhatikan, adalah kebiasaan. Ya, cara menerjemahkannya. Jadi Nabi terbiasa. Kalau Anda ingin baca doa yang lain banyak terbentang, tapi kebiasaan Nabi yang ini. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Rasulullah SAW idza aftara, bila beliau akan buka, ya, beliau berdoa, dhahabad dhama'u. Saat beliau buka, beliau berdoa, dhahabad dhama'u. Kemudian wabtallatil uruq, wabtallatil uruq. Yang terakhir, ini poin pentingnya. Wa thabatal ajru insyaallah. Saya naikkan ke atas saja supaya lebih jelas, karena ini pembahasan pentingnya. Wa thabatal ajru. Mohon bersabar sebentar ya, ini sesuatu yang sering terlupakan. Perhatikan sini. Dhahabadh dhama, umumnya diterjemahkan telah hilang rasa haus itu. Wabtallatil araq, dan basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, dan tetap sekarang pahala dari Allah, ketetapannya. Insyaallah, bila Allah berkehendak dengan seluruhnya, dengan izin Allah maksudnya. Ya. Perhatikan. Pertama, pertanyaan saya sebelum kita bahas hadisnya, dibaca sebelum buka atau setelah buka? Yang setelah buka angkat tangan. Yang sebelum buka angkat tangan. Yang nggak buka juga angkat tangan. Banyak tidak jelas ini. Baik. Sebetulnya mau sebelum buka, mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air lalu baca dhahabadh dhama, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya, ya, siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum, ya, bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu menerjemahkannya begini, dhahabadh dhama, telah hilang haus. Kalau telah hilang haus kan minum dulu, ya kan? Minum dulu baru hilang hausnya. Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa. Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balaghah akan lain maknanya. Jadi seakan-akan mengatakan kalau kita terjemahkan apabila akan berbuka, maka dikatakan dhahabadh dhama. Kenapa kok ya Ustadz, kenapa menggunakan kata bentuk past tense lagi? Telah. Kenapa tidak mudhari aja, akan misalnya? Ya akan. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan makna kiasan yang sangat dalam. Perhatikan. Bukankah orang puasa jangankan minum, dengar adzan saja sudah hilang hausnya? Akbar, Allahu Akbar, hilang haus itu, dhahabadh dhama. Karena itu ada hadis lain. Perhatikan tafsir hadis yang kedua. Farhatani, dua kebahagiaan dimiliki oleh orang puasa. Farhatun, yang pertama saat dia berbuka, saking bahagianya lupa dengan hausnya. Karena farah itu kebahagiaan yang diungkapkan dengan tanpa mengetahui dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Jadi kalau orang sedang wisuda, tiba-tiba loncat kepleset, itu sakitnya nggak dirasa, saking bahagianya. Ya. Jadi orang puasa itu saking bahagianya dengan adzan, belum minum pun sudah hilang hausnya. Itu farhatani. Dan yang kedua saat membawa pahala puasanya ketika menghadap Allah. Kalau dari sisi pendekatan bahasa nampaknya lebih tepat ya, sebelum kita minum itu kita berdoa dulu ya, baru kemudian kita minum ya, bismillah, dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu pendekatan, tapi tidak juga dipersalahkan kalau ingin kita baca setelah
minum. Yang tidak tepat nggak baca doa. Yang dibaca apa Pak Ustaz? Zahabaz zama'u, sudah hilang haus, wa batallatil uruqu, urat-urat sudah basah, wa sabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. 4 potong. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hanya ini saja doa yang boleh dipakai. Lain daripada ini tak boleh dipakai. Kata siapa? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya ketika ditanya, Syekh, apa saja doa berbuka itu? Kata dia, bacalah doa yang ma'thur. Doa terbagi 2. Yang ada dalam hadis, ada dalam Quran, ma'thur. Yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, dibuat oleh ulama, ghairu ma'thur. Boleh membaca doa yang ghairu ma'thur selama tak bertentangan dengan yang ma'thur. Jawazu ihdasi ghairil ma'thur ma lam yakun mukhalifan lil ma'thur. Boleh membuat doa yang tak ma'thur selama tak bertentangan dengan yang ma'thur. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, dalam kasus ketika bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada malah satu sahabat lain doanya, Sami Allahu liman hamidah. Dia baca doa, alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa yang aneh tak pernah kuajarkan itu? Dia pun angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku yang membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Futihat abwabus sama, innal malaikata yabtadirun sab'an, sekian puluh malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Bid'an wa salasina malakan, ra'aitu bid'an wa salasin, aku melihat 39 malaikat yabtadirun, berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Berdasarkan ini kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh membuat doa yang tak ma'thur, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, selama tidak bertentangan dengan doa yang ada dalam hadis, ada dalam Quran. Oleh sebab itu kalau ada orang membuat doa, ya tak salah, baik. Kalau dibacanya Allah malakas sumtu, Allah malakas sumtu ada dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, kedua-dua doa ini bisa dipakai. Allahumma lakas sumtu bisa dipakai, dha'abaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah pun bisa dipakai. Atau dibuatnya doa yang lain selama tak bertentangan dengan sunnah, dengan Quran, dengan hadis, maka baik doa itu dia baca, dia munajatkan kepada Allah sampai akhirnya masuk azan maghrib, dia pun makan, dia pun minum, kesenangan yang luar biasa. Di mana sih Rasulullah SAW berbuka di dalam rumahnya? Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud. Kata Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Biasanya Rasulullah SAW itu berbuka rutab, kurma yang masih basah. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau memang enggak ada rutab, maka beliau berbuka ya kurma yang kering itu. Terus gimana? Kalau enggak ada, subhanallah. Rutab kalau enggak ada ya kurma. Kalau enggak ada kurma gimana? Hasawatin min ma. Beliau meneguk beberapa teguk air, kemudian beliau berangkat sholat. Seperti itu beliau berbuka. Kemudian beliau disebutkan berdoa ketika berbuka, yaitu dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud. Adapun doa yang juga diriwayatkan Abu Dawud ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
Doa ini juga diriwayatkan dari Nabi SAW cuma dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Sela-sela pelajaran kita membaca kitab Ramadan dan kita sampaikan ya. Ada doa yang sangat dikabul oleh Allah, doa as-shaim. Jadi gini, secara umum orang berpuasa doanya dikabul oleh Allah. Kapan? Sepanjang dia berpuasa, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Wa doa dikabul indal iftar, waktu berbuka. Jadi sepanjang dia puasa doanya dikabul. Ada hadis Nabi, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Berarti kisahnya sebelum berbuka juga dikabul doanya. Kemudian ada himbauan dari Nabi adalah doa indal iftar, doa waktu berbuka. Bisa saja maknanya saat menjelang buka, atau saat buka, atau setelah buka. Jadi harapan kami yang demikian ini, karena ada waktu itu ada pertanyaan sebelumnya, ada orang yang menyalahkan kalau buka ini sebelum doa ini. Yang penting baca doa. Karena yang jelas doanya, memang kadang-kadang ada hal-hal begini. Dulu ada yang mempermasalahkan doa Allahumma lakas sumtu, nggak boleh dibaca karena bukan dari Rasulullah. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Ya tentunya yang melarang begitu ya tidak membaca bagaimana cerita atau bagaimana makna daripada doa itu, dan anjuran doa itu kan boleh apa saja. Nah, kalau bukan dari Nabi tinggal jangan nisbatkan kepada Nabi. Cukup doa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Kemudian ada yang doa yang dibaca Nabi adalah nadhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, itu doa. Jadi Anda boleh baca kapan saja, Anda boleh berdoa sebelum berbuka atau saat berbuka atau setelah berbuka. Itu adalah masih wilayah inda iftar. Jadi maksud kami adalah hentikan bahasa nanti menyalahkan, karena di kampung itu orang awam sensitif banget, kadang-kadang dianggap salah pekerjaannya selama ini, akhirnya yang disalahkan gurunya. Guru saya salah ngajari saya. Oh tidak, guru mau yang ngajari kamu doa dulu baru buka juga nggak salah, karena memang sebelum doa dianjurkan berdoa juga, bahkan sepanjang Ramadan sampai buka. Tapi jangan juga dibatasi sampai buka, setelah buka nggak boleh doa gara-gara memahami hadis hatta yuftir, sampai berbuka. Kalau sebuka nggak boleh doa juga, orang aneh juga ya. Kalau wabtalatil uruq adalah berita, isinya berita, tapi dalam berita itu ada doa. Wabtalatil uruq ada telah basah tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala tetap. Biasa dalam bahasa Arab itu ada kalimat cerita namanya khabar, berita, tapi di dalamnya ada makna doa yang artinya Allah, ya Allah telah basah tenggorokanku dan telah menghilang dahagaku, aku mohon ya Allah tetapkan pahalaku. Bisa maknanya seperti itu, sehingga layak dibaca setelah berbuka sah. Akan tapi jika maknanya ya maknanya adalah di saat tenggorokan itu sudah basah, dan di saat tenggorokan basah dan hilang dahaga, maka pahala tetap ya Allah. Yang bisa saja nanti ya Allah aku akan berbuka dengan hilangnya dahagaku, dengan basah tenggorokanku, jangan sampai hilang, tetapkan pahalamu. Dibaca sebelumnya, karena maknanya adalah dhahabat, adalah bicara tentang berita, bukan sebuah perintah, tapi dimaknai doa setelah itu oleh para ulama, difahami doa, sehingga itu dikatakan doanya Rasulullah. Maksud kami apa? Yang biasa di sebelumnya juga nggak apa, yang pas bareng Allahumma bismillah, yang penting jangan, intinya bismillahirrahmanirrahim makanya ya. Doa sebelumnya, doa pasnya setengahnya. Hanya kalau ada sebagian, kan kita ribut 40 tahun yang lalu doa Allah malakam sutu nggak boleh. Astagfirullah, jangan gampang begitu, orang sudah berdoa bertahun-tahun disalah-salahkan begitu. Nah, jadi doa indal iftar, waktu berbuka adalah hendaknya Anda berdoa. Bahkan sebagian itu ada yang sebelum berdoa dikumpulkan saudara-saudara anak-anak, kemudian diajak menghadirkan doa, kemudian baca doa baru berbuka bersama. Ada yang seperti itu. Jadi ada juga setelah berbuka, selesai makan, setelah berbuka langsung mengangkat tangan, juga ada itu semuanya. Jadi Anda boleh, yang nggak boleh adalah menganggap doa setelah berbuka itu salah atau sebelumnya salah. Jadi ini orang bikin bingung orang lah. Yang kalau selagi boleh sini situ lakukan semuanya. Ajari yang penting berbuka. Anjuran-anjuran ini baca doa ini. Allah malakam sutu baca. Dan kita jelaskan Allah malakas sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Memang itu bukan doanya Rasulullah, tapi itu diambil daripada Al-Quran, makna Al-Quran, kemudian juga daripada hadis Nabi SAW, dan juga doanya para sahabat Nabi dikumpulkan dalam doa yang masyhur selama ini, Allah malakas sumtu. Kalau Anda mengatakan ini doanya Nabi, memang tidak dibenarkan. Tapi Nabi mengizinkan kita untuk doa, satu. Yang kedua adalah kalimatnya diambil dari Nabi.
tentang ya arhamar rahimin, tentang Allahumma laka sumtu, itu adalah juga sabda Nabi, man soma ramadhana fa inna li fa inna li annas illa soma fa innahu li, som adalah li untukku, jadi hanya milik Allah. Laka sumtu wa bika amantu. Ini kita jelaskan di dalam satu buku yang namanya Ramadaniyat, tentang panjang, dengan panjang lebar masalah doa itu. Maksud kami, ayo sebagai ustadz atau sebagainya, jangan sampai jadi gini, jangan sampai kita mencetuskan sesuatu lalu membuat orang itu ragu kepada guru-gurunya. Itu yang bahaya. Oh, jadi ustadz saya salah. Ini kan repot. Apalagi mungkin yang baru ini adalah dengan mohon maaf ya, mungkin dengan gebiarnya, dengan kemasyhurannya, mungkin pakai imamah gede atau apa begitu, ustadz kampungnya pakai kopinya sedikit miring begitu, pantesan ini akhirnya nyala-nyalain. Jadi tolonglah kepada para pembimbing, para tokoh itu kalau menyampaikan sesuatu agar sekiranya aman ya. Kalaupun mengatakan sebaiknya, itu boleh, sebaiknya adalah Anda khusuk bismillahirrahmanirrahim, engkau nikmati, kemudian kau rasakan tenggorokanmu lega, baru mengatakan dhahabat dhama'u, boleh, ini himbauan. Tapi mengatakan enggak betul, itu sudah jadi masalah di kalangan orang awam. Itu saja. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjaga hati kita semuanya. Berbuka, Nabi SAW berbuka sebelum sholat, dan beliau berbuka dengan rotobat. Rotob ini seperti ini, rotobat ya, ini yang seperti buah-buahan masih segar ya. Wa ilam takun rotobat, kalau tidak rotob maka Nabi SAW fatumairat, maka dengan korma. Ini contoh korma sudah matang, ini kebetulan korma ajwa. Wa ilam takun tumairat, kalau tidak ada korma maka hasawat minma, maka Rasulullah SAW minum beberapa teguk air. Itu sunnahnya Nabi SAW berbuka. Kemudian kalau untuk kormanya Pak Ustadz, itu ada nggak bilangan khusus jumlahnya kita harus makan berapa? Nggak ada sih, yang penting jangan satu box. Emang sebagian orang memahami bahwasanya kalau kita makan korma ganjil ya. Sebenarnya datang Nabi SAW makan korma dengan bilangan ganjil tatkala mau sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW sengaja makan korma dengan bilangan ganjil. Adapun selain itu tidak ada dalil. Rasulullah SAW kalau kebetulan makan korma lagi di rumah atau lagi makan di mana, makan dengan ganjil termasuk buka puasa. Rasulullah SAW juga tidak diriwayatkan beliau menyengaja untuk makan korma dengan ganjil, atau makan tahu isi dengan ganjil, atau makan yang lain dengan ganjil. Jadi kita bebas aja makan korma secukupnya, rutab ya. Dan ini sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Karena kebanyakan orang kalau sudah disediain makanan yang banyak, terkadang gorengan di luar ya. Sebagian orang mengatakan kalau ini sunnah, gorengan wajib katanya. Jadi Indonesia gitu ya. Indonesia ya. Kita bilang enggak, kita jalankan sunnah karena kita ingin cari pahala ya. Makanan boleh, yang lain belakangan, yang penting kita korma dulu. Caranya kita bilang bismillah, bismillah, kemudian kita makan korma secukupnya. Setelah itu kita minum, baru kita baca dhahabadh dhama'u wa talatul uruq wa thabatal ajr insyaallah. Baru kita makan yang lainnya, terserah yang bisa kita makan. Demikian cara. Oh, seperti itu Pak Ustadz ya. Nah, jadi cukup jelas ya. Nah, ini kebetulan sebentar lagi kita waktu berbuka nih Pak Ustadz. Saya kira kita mungkin bisa mempraktekkan ya Pak Ustadz ya. Iya, kita sambil menunggu azan beberapa saat lagi. Allah. Nah, bismillah ya. Bismillah, korma dulu. Ya. Bismillah. Yang ini rutab, jangan yang itu, yang ini ya rutab. Bismillah. Jangan lupa ketika azan dikumandangkan, kalau kita dengar azannya langsung bukan dari rekaman radio, kita sambil menjawab. Sambil menjawab seperti biasa. Seperti biasa ya. Adapun kalau azan tersebut ternyata rekaman, tidak harus dijawab. Tapi kalau kita dengar dari masjid langsung ada azan, makan tidak menghalangi kita sambil menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Setelah itu kita habis makan korma, kita minum ya. Bismillah. Baru kita baca dhahabadh dhama'u wa talatul uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang dahaga, bahwasanya kerongkongan sudah basah dan tetap pahala. Dan ini pentingnya agar kita semangat berpuasa. Rasa haus sudah hilang, rasa lapar sudah hilang, pahala tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan didapatkan oleh orang yang berpuasa nanti di akhirat kelak. Ityanu bidu'ail iftar. Nah, di sini mungkin sering jadi pertanyaan. Yang mana duluan? Makan dulu atau doa dulu? Ini sering jadi pertanyaan. Makan dulu, buka dulu apa doa dulu? Dalam kitab-kitab fikih, I'anatul Talibin, dan kitab-kitab yang lain, Minhajut Talibin juga, I'anatul Talibin, Minhaj, itu dikatakan bahwasanya
berbuka dulu baru berdoa. Tapi tadi juga bukanya udah bukan satu piring. Yang tadi satu butir baru kita berdoa. Hanya sekedar untuk batal puasa baru berdoa. Apa doanya? Nggak usah lagi dipermasalahkan. Ini kita jawab satu persatu. Riwayat doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Anda amalkan semuanya lebih bagus. Nggak ada, yang penting jangan nyalahin orang. Bid'ah ini, bid'ah itu. Doanya enggak. Bid'ahin orang aja yang jago. Doa yang pertama diajarkan oleh Nabi SAW yang biasa kita baca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar. Ini di dalam riwayat oleh Mu'adz ibn Zuhrah di dalam Sunan Abi Daud. Itu ada riwayatnya di dalam Sunan Abi Daud. Abi Daud ini termasuk kutubus sittah. Jadi nggak sepele. Ya, jangan main ngasal-ngasal. Nggak ada dalil. Ini kutubus sittah. Kutubus sittah ini termasuk yang jadi rujukan di dalam kitab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu riwayat yang kedua, doa dari Nabi adalah zahabad dhama' wabtallatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Ini riwayat daripada Ibn Umar di dalam Sunan Abi Daud juga, dan di dalam kitab An-Nasa'i riwayatnya sama. Lucu ya, sama-sama di Sunan Abi Daud, tapi satu dibenarkan, satu lagi dibilang enggak. Ini bacanya langsung buka tengah mungkin. Yang ketiga diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Zuhrah juga dalam kitab Ibn Sunni. Apa doanya? Nah, ini udah mulai gak pernah dengar kita ini. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Ini doa bagus. Yang keempat, di dalam riwayat oleh Ibn Abi Mulaikah, beliau pernah mendengar Abdullah ibn Amr ibn As berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. An taghfira li. Itu doa-doanya 4. Jadi mau dipakai yang mana saja boleh. Kalau mau digabung lebih afdal. Biasanya kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insya Allah.